Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Angel Sumarau dari GPDI House of Joy Sidoarjo. Kami tadi berbincang tentang doa bagi pemulihan bangsa. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa mulai bergabung juga bersama dengan kami. Anda bisa berbincang-bincang, Anda bisa berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan, atau Anda mau bersaksi berkaitan dengan berdoa bagi pemulihan bangsa. Anda bisa juga menyampaikan kiat-kiat apa yang mungkin Anda lakukan di situasi seperti ini ya. Social distance, mungkin apa yang Anda lakukan di rumah. Tadi ngobrol-ngobrol, biasa kalau ibu-ibu ketemu gini, saya dapat satu resep hari ini, pisang goreng. Ternyata beda cara beliau bikin pisang goreng dibanding dengan ibu-ibu lainnya ya. Nah, soalnya pasukannya takut lapar gitu. Oke, baik Bu, bicara tentang tadi kita masih membahas tentang 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. Berdoa dan mencari. Tadi sudah menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Apa bedanya berdoa dan mencari wajah Tuhan? Nah, kalau berdoa itu kan mau tidak mau, di mana saja, kapan saja bisa, ya. Tetapi yang namanya mencari wajah Tuhan itu satu titik di atas berdoa. Mencari wajah Tuhan adalah satu langkah ke depan selain berdoa. Mbak Wahyu bisa berdoa, Tuhan berkati makanan kami hari ini, amin. Tidak perlu cari wajah Tuhan, cukup berdoa. Tapi kalau Mbak Wahyu ingin lebih dekat dengan Tuhan, Mbak Wahyu harus lebih fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Maka itu adalah titik yang membuat kita bisa lebih merasa, oh puji Tuhan, saya itu kok merasa lebih baik ya setelah saya berdoa. Tapi kalau Mbak Wahyu sedang dalam perjalanan, Tuhan tolong tibakan saya di tempat ini, amin, sampai ya. Nggak usah cari wajahnya Tuhan, pasti yang penting sudah berdoa gitu kan ya. Kok saya yang jadikan contoh ya? Kekasih Tuhan dong. Oh, kekasih Tuhan. Ya, boleh lah. Kekasih Tuhan merasa diajak ngobrol ini. Ya, oke. Kekasih Tuhan, karena kami berdua di sini, jadi Bu Angel lebih nyaman kalau saya. Mungkin Kekasih Tuhan jangan merasa diabaikan, lu saya kok nggak diajak ngomong, Bu. Iya. Enggak ya, bukan berarti begitu. Bu, berarti mencari wajah Tuhan itu lebih dalam dari yang namanya berdoa ya. Iya. Ada waktu khusus yang dibuat untuk ketemu Tuhan. Betul. Gini, Mbak Wahyu, kita itu anak Tuhan, kekasih Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, menyebut dirinya orang Kristen itu luar biasa. Tetapi kita memang ada sedikit beda dengan yang aslinya orang Israel. Apa bedanya, Bu? Orang Israel itu satu hari dia 7 kali ke bait Allah. Kalau kita 7 hari 1 kali, ya kan? Ya. Kenapa? Karena mereka memang punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Dan waktu mereka mau ke bait Allah, bayangkan 1 hari 7 kali. Mereka punya kerinduan yang dalam. Itu nggak kerja? Saya belum tanya. Ya. Mereka memang ritualnya mereka. Mereka. Jadi kalau tidak ke bait Allah dalam 1 hari itu rasanya tidak bisa. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang yang datang ke bait Allah terus berdoa, itu saya angkat jempol. Ya, maaf kata, di gereja yang lain, kalau boleh saya sebutkan gereja yang lain, mereka datang ke gereja, mereka berlutut di gereja, dan kursi itu selalu terbuka. Kalau mungkin di aliran gereja saya kursi sering disusun, tapi ada gereja tertentu bahwa dan mereka itu dikunci ya. Ya, takut musiknya hilang. Tapi ada gereja tertentu yang kursinya selalu rata, dan selalu ada orang yang datang berlutut. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa di dalam bait Allah mereka itu bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kalau di rumah nanti ditok-tok sama mama sapa gitu kan ya. Jadi mencari Tuhan adalah satu langkah di mana kita datang ke bait Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan di sana kita mengalami sesuatu yang membuat kita ada sesuatu yang menjamah hati kita. Ya. Yang kedua, Musa untuk dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dia puasa.
Musa berpuasa 40 hari 40 malam ya untuk bertemu dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, selain engkau berdoa, berpuasalah supaya engkau bisa bertemu dengan Tuhan ya. Ada kekuatan yang baru di saat engkau mencari wajahnya Tuhan, di saat engkau berkata, Tuhan, saya perlu engkau. Dalam keadaan berpuasa berarti kita tidak berpikir untuk makan atau minum, jalan-jalan, mandi, bedaan gitu, enggak ya. Tapi berpuasa ya. Ada lagi selain ke bait Allah, berpuasa, ada yang namanya penyembahan kekasih Tuhan ya. Waktu kita berdoa, kita bernyanyi, pujian itu menjadi hidup ya. Kalau kita cuma nyanyi biasa aja, itu tuh rasanya biasalah ya, seperti lagu normalnya biasa. Tetapi waktu kita nyanyi dengan hati yang menyembah Tuhan, maka itu ada beda ya? ada perbedaan, satu langkah di atas untuk mencari wajahnya Tuhan. Dan Matius 6 ayat 6 berkata, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, lalu engkau berdoa. Artinya apa? Mau di kamar mana aja kok boleh ya. Mau di kamar mandi juga boleh. Di kamar gudang juga boleh. Di kamar tidur juga boleh. Intinya kita maju satu langkah untuk mencari wajahnya Tuhan, meninggalkan semua yang di belakang, sehingga apa? Kita bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya melapor seperti saya hadir, oke. Tuhan, saya datang, terima kasih, amin gitu ya. Ya apa ya, belum dilihat amin gitu. Ya kita percayalah Tuhan Maha Tahu. Itu Tuhan mau kita sudah pergi gitu. Tuhan mau ngomong baru buka mulut kita sudah amin, pergi. Ya habis gitu ya. Jadi mencari butuh kedalaman Bu ya, mencari wajah Tuhan. Mencari itu sesuatu yang kita belum dapat. Kita cari sampai dapat. Ada orang-orang yang dengan mudah ketika mereka masuk dalam penyembahan, dalam bait Tuhan tuh begitu mudah mengalami yang namanya hadirat Tuhan ya. Ketemu langsung dengan wajah Tuhan dalam doa mereka. Tetapi ada orang-orang yang kok sulit ya Bu, saya mau mencari wajah Tuhan, saya berdoa itu sepertinya begitu tutup mata langsung ini pikiran lari ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari. Nah, bagaimana dengan kekasih Tuhan yang mengalami hal ini, Bu? Ya, karena itu Alkitab berkata itu kan kita harus ada kerendahan hati dulu. Ya, sebelum bertemu dengan Tuhan, kita harus ada kerendahan hati. Ya. Datang kepada Tuhan, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa kok Tuhan. Saya bukan apa-apa. Menyadari kelemahan kita. Kekasih Tuhan, semua kita di dunia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Setuju ya? Ya. Saya sendiri punya kelemahan yang saya tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Saya punya satu titik di mana saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan kalau Tuhan klik itu habis, saya habis. Ya. Dan yang tahu itu cuma saya dan Tuhan, gitu kan. Dan kita harus punya kerendahan hati bahwa kita ini kosong. Kosong. Kita harus mencari Tuhan supaya jadi satu. Ya. Dari kosong jadi satu, harus punya iman, melangkah. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan di saat kekasih Tuhan bertemu dengan Tuhan, tidak ada sukacita lain yang kita bisa gantikan selain bertemu dengan Tuhan. Ya. Akan ada kedamaian yang luar biasa. Ya, saya kalau Anda nggak percaya silakan coba. Silakan coba. Ya. Silakan coba. Karena kalau cuman katanya Bu Angel Anda nggak mengalami, Anda nggak akan percaya. Cuma. Kenapa Bu? Ada pengalaman pribadi berkaitan dengan hal ini? Karena gini, setiap kita mencari wajahnya Tuhan, kita memiliki pengalaman spiritual bersama Tuhan. Saya tidak bilang bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak bilang Tuhan berkata kepada saya. Saya tidak bilang saya berjalan-jalan bersama Tuhan. Saya tidak bilang seperti itu. Tetapi saya punya kekuatan yang baru waktu saya melangkah satu langkah di depan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu, kekasih Tuhan, jangan remehkan bertemu dengan Tuhan. Jangan remehkan beribadah. Jangan remehkan berpuasa. Jangan meremehkan menyembah Tuhan. Jangan meremehkan masuk ke dalam kamar. Kalau kita bisa nonton drama Korea 1 jam, kurang Bu kalau ibu-ibu bisa seharian tuh. Mbak Wahyu maksudnya. Saya nggak suka drakor. Ya, kita bisa lihat statusnya orang dengan luar biasa. Kita bisa update Mbak Wahyu ya. Kita bisa update kemarin dia bikin apa, besok dia bikin apa. Hari ini kok dia beda ya, gitu. Saya malah kaget tadi pagi ada orang bilang gini, kamu lihat suhu tubuhnya kok naik, apa dia corona gitu. Aku sama gini, aduh kamu tuh nggak punya kerjaan apa ngelihat statusnya orang. Itu
bisa. Ya. Tetapi mencari wajahnya Tuhan, kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau harus punya satu kemauan untuk mencari wajahnya Tuhan. Ya, menyingkirkan semuanya memang. Kalau memang engkau hanya bisa mencari wajahnya Tuhan di saat semuanya sudah tidur, cari. Ya, kalau engkau bisa mencari wajahnya Tuhan di saat semuanya belum bangun, cari. Ya, di saat semua istirahat, makan siang, apapun, kamu cuma punya saat itu untuk cari wajahnya Tuhan, cari. Kenapa tidak? Jadi tidak ada alasan. Saya sibuk, Bu, sibuk kerja. Saya juga sibuk. Tidak ada alasan itu. Ya, kita ada. semua punya kesibukan Ya, masing-masing. punya kesibukan ya. Oke, jadi bukan sekedar berdoa kekasih Tuhan, tetapi cari wajah Tuhan. Bangun keintiman lebih dalam lagi, apalagi di situasi-situasi seperti ini. Apalagi kan sekarang gerakan di rumah saja ya. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk Anda berdoa mencari wajah Tuhan. Bu, dikatakan bahwa selain berdoa dan mencari wajah Tuhan, kita juga harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu seperti apa? Mungkin kekasih Tuhan bingung, jalan saya nggak jahat kok, Bu, saya ini orang baik gitu ya. Seperti apa, Bu? Kekasih Tuhan, saya katakan tadi tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk Betul. saya. Apalagi Mbak Wahyu. Iya. Ya kan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Katanya kesempurnaan hanya milik yang di atas. Ya. Kesalahan saya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan saya sebelum datang kepada Tuhan, saya harus minta ampun. Saya harus minta ampun. Tahukah kekasih Tuhan, di saat engkau berdoa, engkau mencari wajahnya Tuhan, titik di mana engkau akan bertemu dengan Tuhan, di sana engkau mengakui kesalahanmu. Ya. Waktu engkau mengakui kesalahanmu, Tuhan berkata loh, Dia akan berbalik. Ya. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Ya. Tahukah kita kekasih Tuhan bahwa iblis itu adalah iblis itu dia bolos. Ya. Dia itu selalu mengungkit-ungkit masa lalu kita. Iblis itu membuat kita terjerat pada masa lalu dan membuat kita merasa orang paling bersalah tanpa ada jalan keluar. Tapi kalau Tuhan Yesus, di saat engkau mengaku dosamu kekasih Tuhan, maka Dia setia dan adil. Dia mengampuni, dan bukan hanya mengampuni, Dia memulihkan. Ingat, saya sering bilang, neraka itu diciptakan untuk penghukuman iblis. Ingat ya, kekasih Tuhan, neraka itu adalah tempat di mana iblis akan dihukum. Itu neraka. Ya. Karena itu jangan mau ikut ke neraka bersama iblis. Jangan mau. Tetapi surga adalah tempat di mana anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan akan beristirahat dengan luar biasa. Di surga tidak ada yang lagi namanya pisang goreng, tidak ada yang namanya air mata, nggak ada ya di sana. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada facial juga. Tidak ada di surga. Di surga hanya ada sukacita. Dan semua orang ingin bersukacita. Saya terpana dengan orang kalau dia tulis status seperti ini. Bahagia itu sederhana. Di saat melihat anakku tersenyum, aku sudah bahagia. Di surga semua akan tersenyum. Waduh, haleluya, ya. Karena itu kekasih Tuhan, Tuhan mengasihimu. Ya, Tuhan mengasihimu. Berdoa, cari wajahnya Tuhan. Jangan lagi lakukan kesalahan. Kesalahan yang kemarin ya sudah kemarin. Kita tidak akan kembali ke kemarin kekasih Tuhan, tidak akan ya. Kita tidak akan putar waktu 1 detik pun, tidak akan. Tapi hari ini, detik selanjutnya, jam selanjutnya, saya mau melangkah bersama Tuhan. Ya. Jadi berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin bagi kita, gitu wae loh Bu. Tapi Tuhan tuh nggak pernah kompromi ya Bu ya. Dosa kecil, dosa besar nggak ada. Semua boleh. Tetap dosa. Tetap dosa. Ya. Cubit anak pun dosa. Kasih Tuhan yang di rumah hari ini. Jadi ibu-ibu jangan jadi guru yang galak di rumah. Jangan. Kadang-kadang karena lelah Bu. Ibu sendiri gimana nih? Punya kiat bagaimana agar emosi tidak meletup-letup ketika mengajari anak di rumah begitu? Ya saya aja guyonan aja. Ya. Kalau dikasih tahu nggak bisa gimana? Saya bilang, ya sudah mama selesai, tapi Tuhan tidak selesai. Ya saya juga punya anak SD MP kelas 3 di sekolah, salah satu sekolah di Surabaya yang luar biasa juga gitu ya. Gurunya update di grup. Ibu-ibu, mami-mami tolong ya anaknya diawasi. Lah, waktu di rating Mbak Wahyu, waktu di rating anak saya nomor 27 belum selesai tugas. Waduh,
Ya mau gimana selesai tugas, anak saya bangun jam 2. Oh. Ya. Jam 2 siang? Iya. Serius? Iya. Saya tanya gini, kok kamu itu loh di deadline sama gurumu jam 2, kamu belum selesai. Tenang Ma, tak selesain Ma gitu. Ya, santai gitu kan. Saya juga nggak mau anak saya stres cuman karena hal itu. Tetapi paling nggak saya bertanggung jawab lah dengan anak saya. Saya memantau dia, saya tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Dan sampai hari ini kekasih Tuhan bahwa kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Anak saya dari TK, SD, SMP sampai masuk SMA itu gratis. Itu karena Tuhan. Ya. Dan saya selalu bilang sama dia, kalau kamu mau mengandalkan Tuhan, ya Tuhan berkati kamu. Kalau Tuhan sudah kasih kamu beasiswa, maksudnya Tuhan sudah kasih jalan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun Tuhan pasti berkati. Amin. Ya, karena apa? Jadi nggak perlu marah-marah ya? Nggak usah lah, kasihan. Kasihan. Saya tuh kasihan lihat murid saya itu curhat, dia chat ke saya, Miss tahu enggak, mama saya galak. Aduh kasihan ya. Padahal di sekolah itu guru-guru itu dipeluk gitu, disayang sama murid. Di rumah dia, ada singa di rumah. Gitu ya. Jangan ya, jangan. Kekasih Tuhan jangan. Melayani anak-anak kita dengan baik, kemudian nggak marah-marah. Bukan marah ya mungkin ya, mendidik, mendisiplin mungkin ya. Mendisiplin itu tidak harus marah kan ya. Ya. Baik, berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu simple loh sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya cuman putar balik. Kalau Mbak Wahyu biasa melanggar peraturan, sudah ditahu itu tidak boleh, ada larangan, balik aja. Ya, kekasih Tuhan, kalau Anda tahu bahwa lampu merah nggak boleh terus ya jangan terus. Kalau sudah tahu kalau naik motor harus pakai helm, ya pakai dong kekasih Tuhan. Bapak gembala saya kalau Anda disuruh di rumah saja ya di rumah saja. Iya. Kecuali saya hari ini harus ke radio sekarang. Jadi sebenarnya berbalik dari jalan yang jahat ini dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan ya. Oke. Dan itu bicara hati loh ya. Karena yang tahu adalah apa yang jahat di mata Tuhan, yang kita yang tahu antara kita dan dengan Tuhan ya. Pak Wahyu, hati kita diciptakan Tuhan itu luar biasa. Di dalam hati kita itu ada yang namanya segitiga. Ada segitiga, dan segitiga itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyentuh hati kita. Jadi waktu misalnya Mbak Wahyu tidak biasa bohong, kekasih Tuhan tidak biasa bohong, terus disuruh bohong, hati ini tidak enak, deg-degan. Berarti kekasih Tuhan segitiganya masih hidup. Ya betul. Ya, kekasih Tuhan biasanya tidak datang terlambat waktu kerja, tetapi hari itu terlambat. Duk, bingung, takut gitu. Hatinya dok. Berarti segitiganya itu masih hidup. Ya, biasanya itu tidak marah-marah. Terus hari itu marah-marah. Hati ini tidak tenang, nggak enak gitu ya. Berarti hati nurani itu masih hidup. Nah, karena itu jangan tinggal dalam hal yang jahat. Ya, berbalik. Tuhan sanggup memulihkan negeri kita. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tetapi kekasih Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan. Sebut nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, dan berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Janji Tuhan pagi hari ini untuk Anda dan saya adalah Ia mendengar dari sorga, mengampuni dosa-dosa kita, dan bahkan memulihkan kita dan negeri kita. Kekasih Tuhan, silakan Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 081333060000. Jangan calling di nomor WA ya, karena kalau Anda calling itu berpengaruh terhadap kualitas video yang sedang kami buat ya. Minta tolong ya. Baik, kami akan kembali dan menanggapi yang sudah bergabung. Anda bisa menyusul segera sebelum program ini berakhir. Kami kembali sesaat lagi.